Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ritrangani 11 AKL 3. Kami akan mempresentasikan konsep dasar perpajakan. Materinya yang pertama, pengertian pajak, kedua fungsi pajak, ketiga kedudukan hukum pajak, keempat jenis-jenis pajak, kelima tata cara pemungutan pajak, dan terakhir keenam pemungutan pajak. Pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang berhutang oleh setiap orang ataupun badan yang bersifat memaksa, namun tetap berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara dan kemakmuran rakyat. Fungsi pajak terbagi menjadi 5. Yang pertama, fungsi anggaran budgeter. A. Sebagai sumber keuangan negara. B. Untuk membiayai pengeluaran negara. C. Untuk menjalankan tugas. Lalu, fungsi kedua, fungsi mengatur reguleran. Menjadi alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, mendorong investasi melalui berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Fungsi yang ketiga, fungsi stabilitas, untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya, mengatur peredaran uang, pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan, digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum dan pembangunan. Lalu yang terakhir, legalitas pemerintahan. Pajak digunakan sebagai bagian dari kesepakatan bersama. Kedudukan hukum pajak. Hukum pajak formal mengatur cara untuk mewujudkan hukum material menjadi suatu kenyataan, memuat norma tentang tata cara penerapan pajak. Kewajiban penyelenggaraan, pembukuan hak dan kewajiban pajak, hak dan kewajiban, fokus tata cara pemungutan pajak. Hukum pajak material, pengaturan norma yang menerangkan keadaan pembuatan peristiwa yang dikenakan pajak, siapa yang dikenakan pajak, besarnya pajak, dan sanksi pajak, pemungutan nama tentang objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan transaksi. Kedudukan pajak berakhirnya hutang pajak. Perlawanan terhadap pajak. Perlawanan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif. Perlawanan yang berkaitan erat dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat karena kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Contohnya, masyarakat yang menyimpan uang di rumah karena belum terbiasa dengan perbankan. Perlawanan aktif. Perlawanan pajak dengan cara menghindari pajak dan perlawanan pajak dengan cara menggelapkan pajak. Jenis-jenis pajak. Pajak merupakan hak kewajiban warga negara di mana seseorang bisa memperoleh penghasilan sebanyak-banyaknya, namun tetap menyerahkan sebagian penghasilan tersebut kepada negara. Secara umum, ada dua tipe pajak di Indonesia. Yang pertama, berdasarkan lembaga pemungutan. A. Pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. B. Pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah. Yang kedua, berdasarkan cara pemungutan. A. Pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain secara ekonomis dan dipungut secara berulang pada waktu tertentu.
misalnya setiap bulan atau tahun berkala. B. Pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pemungutannya tidak didaftar berdasarkan nomor kohir, tapi jika ada peristiwa perbuatan tertentu, pembayaran pajak dapat melimpahkan beban pajaknya pada orang lain. Yang ketiga, berdasarkan sifat pemungutan. A. Pajak subjektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Penentuan pajak harus disertai alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu daya pikul. B. Pajak objektif. Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya pertama-tama memperhatikan objeknya, misalnya benda, keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian ditetapkan subjeknya. Tata cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak antara lain 1. Stelsel nyata, 2. Stelsel anggaran, 3. Stelsel campuran. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak antara lain 1. Official Assessment System, 2. Self-Assessment System, 3. Withholding System. Selanjutnya, syarat pemungutan pajak antara lain 1. Pemungutan pajak harus adil atau syarat keadilan. 2. Pengaturan pajak harus berdasar undang-undang atau syarat yuridis. 3. Pemungutan pajak tidak mengganggu ekonomi atau syarat ekonomi. 4. Pemungutan pajak harus efisien atau syarat finansial. 5. Pemungutan pajak harus sederhana. Pemungutan pajak. 1. Asas pemungutan pajak. Di bawah ini penjelasan tentang asas-asas pemungutan pajak menurut berbagai ahli. A. Menurut Adam Smith dalam bukunya yang berjudul Wealth of Nations, dengan konsep yang dikenal dengan The Four Maxims, ia menyebutkan bahwa ada 4 asas pemungutan pajak, yakni 1. Asas equality, keseimbangan atau keadilan, 2. Asas certainty, kepastian hukum, 3. Asas convenience of payment, tepat waktu, 4. Asas efisiensi, efisiensi atau ekonomis. B. Menurut W.J. Langan, ada beberapa asas yang harus dimiliki dalam pemungutan pajak, yakni 1. Asas daya pikul, 2. Asas manfaat, 3. Asas kesejahteraan, 4. Asas kesamaan, 5. Asas beban minimum. Yang ketiga, C. Menurut Adolf Wagner, ada pemungutan pajak dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain 1. Asas politik finansial, 2. Asas ekonomi, 3. Asas keadilan, 4. Asas administrasi, 5. Asas yuridis. Terakhir, ada asas pemungutan pajak di Indonesia berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan UUD pengenaan pajak, yaitu 1. Asas domisili, 2. Asas sumber, 3. Asas kebangsaan. Dua. Teori pemungutan pajak. Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak menurut filsafat hukum, yaitu 1. Teori asuransi, 2. Teori kepentingan, 3. Teori bakti, 4. Teori daya pikul, 5. Teori asas gaya beli, 6. Teori pembangunan. 3. Tarif pajak. Tarif pajak adalah besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungan dan hak maupun kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Klasifikasi jenis tarif pajak dengan cara menghitungnya. A. Tarif pajak progresif.
Tarif pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak yang presentasinya semakin tinggi bila jumlah dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif ini terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tarif progresif 2. Tarif progresif proporsional 3. Progresif degresif 2. Tarif progresif proporsional 3. Progresif degresif